Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 559. Kata-kata Tuan Song membuat Ye Tianzong tiba-tiba mengangkat alisnya. Saya tidak menyadari bahwa Tuan Song begitu sadar. Faktanya, ketika mereka pertama kali bertemu dan berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa orang ini memiliki pikiran dan pandangan yang lebih dalam daripada Zhu Zecheng. Cara penanganannya juga lebih bijaksana, setidaknya tidak membuat orang merasa jijik atau risih. Setelah dia masuk, dia dan Zhu Zecheng terus saling menggoda, bahkan berbisik dengan suara pelan. Saat itu, saya masih bertanya-tanya apa yang dia gumamkan. Tapi sekarang, ketika kata-kata pihak lain keluar, terlihat jelas bahwa dia mencoba membujuk Zhu Zecheng. Ini karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan akan membalas di kemudian hari, yang sebenarnya bisa dimaklumi. Namun, dia tidak mengetahui rencana akhirnya. Tidak peduli ke arah mana situasi berkembang pada akhirnya, hanya ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Artinya, grup Piaoxiang telah berakhir. Jika mereka ingin menyelamatkan nyawanya, mereka hanya bisa melepaskan grupnya. Ini adalah cara terbaik dan satu-satunya. Jika kamu berkata begitu, aku akan dengan senang hati memberimu kesempatan ini. Sebenarnya, mudah untuk berurusan dengan karakter kecil seperti Tang Xiu. Namun, ini adalah wilayahmu, dan masuk akal bagimu untuk menjaga rakyatnya. Lagi pula, kalian semua tahu betul bagaimana sikap Tuan Zhu terhadapku barusan, jadi aku akan membiarkanmu menebusnya. Namun, aku akan membuat skandal dulu, jadi sebaiknya aku yang menanganinya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong duduk. Atas undangannya, Guo Defeng juga duduk. Lagi pula, seseorang yang usianya hampir 60 tahun masih belum mampu menopang tubuhnya. Saudara Chong adalah orang yang sangat pandai mengamati kata-kata dan ungkapan, dia langsung mengerti dan segera membantu Guo Defeng duduk. Pada saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya, kelompok orang ini benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati, dan mereka berani berkonflik dengan Ye Tianzong. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Namun, dia juga sangat gelisah. Meskipun dia mengalami kesulitan kehilangan kontak selama periode ini, menilai dari karakter Ye Tianzong, saya tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Duduk dan rileks. Zhu Zecheng tampak tenang dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Tang Xiu sudah putus asa, bahkan lumpuh di tanah, merasa tidak nyaman dan tidak terkendali. Tampaknya Ye Tianzong memang punya cara, dan jika dia melawannya, dia mencari kematian. Sekarang, saatnya dia membayar harga atas perilaku bodohnya. Lao Song, jaga dirimu baik-baik. Tuan Ye pasti puas. Jangan lupa, Tuan Ye dan saya ada urusan kerjasama lain yang perlu didiskusikan. Tang Xiu ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika dia melawannya, apalagi Tuan Ye, bahkan aku akan kesulitan menerimanya. Zhu Zecheng mengingatkan dengan keras. Tidak hanya untuk mengungkapkan sikapnya, tetapi juga untuk menunjukkan niat baiknya kepada Ye Tianzong. Dan mengingatkan pihak lain untuk tidak melupakan perjanjian sebelumnya. Padahal, sudah menjadi sifat manusia untuk mengejeknya sebelumnya. Siapa yang memintanya begitu sok? Kalau dia punya kekuatan, tunjukkan saja secara langsung. Kenapa harus begitu berputar-putar? Baik, Tuan Zhu. Tuan Song mengerti. Setelah mengangguk, dia maju selangkah demi selangkah dan berjalan ke Tang Xiu. Anda tidak akan bisa membodohi seseorang dengan berpura-pura tercengang. Prioritas utama adalah memohon pengampunan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Meskipun saya sangat membenci Ye Tianzong, sekarang, saya harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap. Jangan sentuh saya. Tang Xiu berbalik dan meraung. Menatap Tuan Song. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melihat melewati Zhu Zecheng menuju Ye Tianzong. Matanya yang marah melembut. Meskipun dia merasa malu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya demi menyelamatkan nyawanya. Ye Tianzong, saya tahu saya salah. Itu semua salah saya sebelumnya. Saya harap Anda akan membiarkan aku pergi. Bolehkah? Sekarang kamu tahu itu salah. Yah, aku tahu aku salah. Jika saya mengetahui hal ini hari ini, mengapa saya melakukannya? Ye Tianzong tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kawan, jika Anda mengatakannya, itu akan dibuang, dan tidak dapat dihindari untuk memenuhinya. Selain itu,
saya telah menyerahkan hak ini kepada Presiden Song untuk tangani saja. Orang yang kamu minta seharusnya bukan aku, tapi dia. Tuan Ye, Anda. Muncul. Sebelum Tang Xiu bisa berdebat, tiba-tiba, Song menamparkan wajahnya dengan keras. Kekuatannya besar dan tiba-tiba. Serangan itu, terhuyung-huyung, dan menjatuhkan Tang Xiu ke tanah. Dia berkeliaran di tanah, masih menatap pihak lain dalam keheningan yang tertegun. Mulut Tuan Song bergerak-gerak dan dia berteriak dengan dingin, aku akan membunuhmu dan kemudian meminta maaf kepadamu. Apakah menurutmu itu akan berguna? Teman-teman, kamu punya melakukannya sendiri. Anda harus membayar semua yang terjadi. Jika saya mengikuti saran Tuan Ye dan membunuh Anda secara langsung, itu akan menjadi keuntungan bagi Anda. Maka kami hanya dapat melakukannya dengan cara lain. Ngomong-ngomong soal. Tuan Song mengeluarkan dokumen dari saku celananya, memegangnya, dan melafalkan dengan keras, Tang Xiu, kamu telah kehilangan semua harta keluargamu karena perjudian. Alasan mengapa kamu datang untuk berkompetisi kali ini adalah untuk menang. Soalnya gerbang hidup dan mati juga karena ingin meminta uang dalam jumlah besar untuk mengisi lubang tersebut. Sampai saat ini, Anda memiliki lebih dari 10 kreditur di luar, dan masing-masing memiliki utang minimal 10 juta dan utang maksimal. Sudah mencapai lebih dari 100 juta. Dan kreditor yang baru saja menghubungi Anda sekarang semua berkumpul di bawah. Orang-orang ini, pengusaha yang serius, akan memanggil polisi dan menangkap Anda serta memenjarakan Anda. Ada juga orang-orang di masyarakat yang berbeda agama dan bersedia berperang dan membunuh di setiap kesempatan. Juga, beberapa orang dengan kepribadian berbeda, atau bahkan kebiasaan aneh, aku akan menyingkirkanmu sekarang. Ketika saatnya tiba, bukan kita yang memutuskan apakah akan membunuh atau memotong-motong, atau apa yang harus dilakukan, tetapi mereka percaya bahwa ketika para kreditor ini melihat Anda, akan jauh lebih mudah dan nyaman daripada jika kami menamparkan Anda di sini. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Tuan Song sangat mencengangkan. Meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu adalah pecundang yang tidak bisa menahan tembok dengan lumpur. Apalagi karena berjudi, ia berhutang banyak pada perjudian, yang juga diharapkan. Namun, apa yang Ye Tianzong tidak harapkan adalah bahwa semua kreditur Tang Xiu adalah orang-orang aneh. Begitu Tang Xiu diserahkan kepada mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan yang ingin saya dapatkan adalah membuat pihak lain tidak bisa hidup atau mati, ini memang pilihan yang bagus. Tidak, jangan. Tuan Song, jangan lakukan ini padaku. Jangan pernah menyerahkanku kepada mereka. Begitu aku menyerahkannya kepada mereka, aku akan tamat. Silakan. Tang Xiu ketakutan setelah mendengar ini. Dengan pilek dan air mata, dia menangis dan terus memohon pada Tuan Song. Sambil memegang pahanya, yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah ketidakpedulian abadi. Dia mendekati Zhu Zecheng dan terus bersujud, tetapi Zhu Zecheng tidak bereaksi sama sekali. Dan sampai akhir, ketika dia ingin merangkak dan memohon Ye Tianzong untuk mengangkat tangannya dan melepaskannya. Ledakan. Terdengar suara yang tajam, dan ketika saudara Chong melihat ini, dia bergegas tanpa ragu-ragu dan menendang kepalanya. Karena memakai sepatu kulit, sangat tajam, ketika ditendang, kulit kepalanya terkelupas, dan darah langsung mengalir seperti aliran sungai. Tang Xiu. Ada pepatah mengatakan jika kamu berbuat jahat, Tuhan masih bisa memaafkannya, tetapi jika kamu berbuat jahat sendiri, kamu tidak akan hidup. Ini semua salahmu sendiri sehingga kamu berada dalam situasi ini hari ini, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Saya akan menyerahkan Anda kepada para kreditor itu sebentar lagi. Jika Anda cukup beruntung masih hidup, sebaiknya pikirkan apa yang harus Anda lakukan di masa depan. Kamu benar-benar bukan laki-laki jika kamu hanya mengemis dan mengemis sekarang. Ini hanya akan membuat kami semakin meremehkanmu. Apa kamu mengerti? Aku tidak menyadari bahwa saudara Chong sedang memberi pelajaran kepada orang-orang, dan dia melakukannya dengan cara yang sama. Setiap kata penuh dengan dominasi dan intimidasi yang tidak diragukan lagi. Tentu saja, ini bukanlah kutukan dalam pengertian tradisional, melainkan kutukan yang beralasan dan santai. Pernyataan ini membuat semua orang bingung. Tuan Song tidak ragu sama sekali, dan segera membawa Tang Xiu, yang sudah lama ketakutan, keluar dari kantor, menyerahkannya kepada penjaga keamanan yang sudah berkumpul di pintu, dan membawanya ke bawah untuk membela dirinya sendiri. Sampai kembalinya datang kembali. Tuan Song masih menjilati wajahnya dan bertanya dengan senyum hormat, Tuan Ye, apakah Anda puas dengan cara saya menanganinya? Yah, lumayan. Kalau begitu,
bisakah Anda memaafkan Presiden Zhu kami karena telah bersikap kasar kepada Anda sebelumnya? Saya tidak terlalu marah. Kalau begitu, lihat kerja sama kita. Terus berlanjut. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk, lalu melambai dan berteriak, Tuan Zhu, datang dan duduk. Ini kantor Anda. Anda mengatakan bahwa kami semua duduk di sini, tetapi Anda berdiri di sampingnya. Seperti apa suaranya? Sejak sekarang bahwa Tang Xiu hilang, maka saya pemenangnya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang masa depan grup Piaoxiang, bagaimana menurut Anda? Bab 560. Ye Tianzong akhirnya santai. Ini membuat hatiku yang awalnya khawatir langsung rileks. Tuan Song tersenyum lebar, dan ekspresi tegang Zhu Zecheng sedikit mengendur. Meskipun ada beberapa pelanggaran dan konflik dengan Ye Tianzong sebelumnya, untungnya, Song membantu mempertahankannya dan menangani Tang Xiu, yang dianggap sebagai pembayaran atas perilaku tidak rasional dan bodohnya sebelumnya. Sekarang Ye Tianzong bersedia untuk duduk dan bernegosiasi, dan bahkan berbicara tentang kerjasama, jelas semuanya telah diselesaikan. Meskipun sungguh sangat menyakitkan menyerahkan sebagian besar saham Piaoxiang Group. Namun, selama dia bisa membuat sekte hidup dan mati bekerja sama dengannya, maka bagi Zhu Zecheng, semua ini akan sia-sia. Bagaimanapun, Piaoxiang Group ada di sana, tetapi jika benar-benar menghasilkan keuntungan, ada cara lain untuk melakukannya. Duduk dan rileks. Ye Tianzong adalah pemimpinnya. Guo Defeng melepaskannya. Presiden Song dan Zhu Zecheng juga menunggu kabar baik. Sebenarnya kerjasama kita juga sangat sederhana. Guo Defeng, saya harap Anda dapat mengalihkan sementara otonomi sekte hidup dan mati ke grup Piaoxiang. Oh, mendengar. Guo Defeng sedikit mengernyit, meskipun dia baru saja menyatakan posisinya bahwa dia akan mematuhi pengaturan Ye Tianzong. Namun, selama bertahun-tahun, ia dan grup Piaoxiang tidak pernah berurusan satu sama lain, bahkan pernah mengalami konflik satu sama lain karena kepentingan inti tertentu. Dan kali ini, jika bukan karena Ye Tianzong, dia tidak akan pernah datang ke sini. Sekarang tiba-tiba, dia harus menyerahkan seluruh pintu hidup dan mati kepada grup Piaoxiang, sejujurnya, ini sulit dia terima. Jadi, sambil mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Broter Chong. Faktanya, semua rasa hormat terhadap Ye Tianzong kini datang dari saudara Chong. Dan saudara Chong adalah orang yang paling saya percayai, selama apa yang dia katakan pada dasarnya bisa menjadi kenyataan. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia berharap saudara Chong dapat berdiri dan menjelaskan. Setidaknya, kini tuntutannya belum terselesaikan dengan baik, ia tak mau bernegosiasi dengan pihak lain dengan ide tanpa tujuan. Dengan baik, saudara Chong bisa mengerti maksud Guo Defeng, tapi dia merasa kekhawatirannya tidak perlu. Selama Ye Tianzong ada di sini, tidak mungkin dia menderita kerugian, apalagi tikus seperti Zhu Zecheng mendapatkan keinginannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mewakili orang lain, jadi dalam hal ini, jika dia ingin segala sesuatunya terus berkembang secara wajar, dia merasa perlu berkomunikasi dengan Ye Tianzong terlebih dahulu. Dia mengambil napas dalam-dalam, pertama-tama menghibur Guo Defeng, dan kemudian mendekati Ye Tianzong. Dia tanpa sadar ingin berbicara, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dia berkata dengan ringan, tidak apa-apa, saudara Chong. Tidak peduli apa tuntutan pemimpin sekte lama Anda, pada akhirnya saya akan menyetujui dan menyelesaikannya. Anda hanya perlu memintanya untuk bekerja sama dengan saya sekarang. Singkatnya, saya akan mendapatkan keuntungan dan pada saat yang sama kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Aku minta maaf, aku sudah mengatakan semua ini, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak, tidak lagi. Karena itu, akan terlalu berlebihan untuk menanyakan pertanyaan lebih lanjut atau memberi tekanan padanya. Setelah mendengar ini, saudara Chong hanya mengangguk dengan canggung. Kemudian, tanpa berbicara terlalu banyak, dia kembali ke Guo Defeng, mencondongkan tubuh ke telinganya, dan membisikkan beberapa kata dengan suara rendah. Akhirnya, raut wajah Guo Defeng kekhawatirannya adalah segera lega, dan dia mengangguk tanpa berkomentar dan berkata, oke, tidak masalah sama sekali. Pengaturan Tuan Ye adalah yang saya inginkan. Benarkah? Meskipun dia telah membuat penilaian kasar dalam pikirannya, ketika Guo Defeng mengakuinya secara pribadi, Zhu Zecheng tidak bisa menahan panik, dan tanpa sadar bertanya, Tuan Guo, grup Piaoxiang kami dengan tulus bekerja sama dengan Anda. Meskipun ada beberapa keluhan kecil di masa lalu, tapi kita semua bisa menertawakannya, dan intinya adalah, kita akan melihat ke belakang di masa depan.
Anda tidak perlu bicara dengan saya. Sekarang saya serahkan semua urusan hidup dan mati kepada Tuan Ye. Jika dia mengatakan tidak apa-apa, jika dia mengatakan tidak, meskipun dia mengatakan itu berarti menghancurkan langit, itu tidak akan terjadi. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu mengerti maksudku? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Guo Defeng hanya menutup matanya dan beristirahat. Tuan Zhu, sekarang, atas nama pemimpin Sekte Guo, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya bersedia bekerja sama dengan grup Yao Xiang Anda. Namun, saya memiliki beberapa prasyarat yang harus Anda penuhi untuk saya. Pertama, Anda harus membiarkan kehidupan dan Sekte Kematian turun tangan. Urusan kelompokmu ikut berperan, kamu harus memberitahuku alasannya. Hal kedua adalah permintaan yang saya buat kepada Anda sebelumnya. Saya membutuhkan 60% saham grup Yao Xiang Anda. Akhirnya, aku punya hadiah misterius untukmu, tapi aku tidak akan mengungkapkannya secara spesifik untuk saat ini. Aku akan memberitahumu nanti. Setelah mendengar 3 permintaan Ye Tianzong, Zhu Zecheng segera mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada begitu banyak hal tentang Ye Tianzong. Dari ketiga tuntutan tersebut, masing-masing terdengar lebih misterius dari yang terakhir. Saya selalu merasa orang ini punya rencana lain di belakangnya. Namun, sekarang dia memegang kartu truf penting di tangannya. Jika dia tidak bisa memenangkan pintu hidup dan mati, dia tidak hanya akan dilarang mengirimkan bahan-bahan hotpot dari utara, tapi itu juga dapat mempengaruhi setidaknya 50% dari penghasilannya. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Sekarang, semuanya sudah dekat. Dia tidak mau menyerah di tengah jalan dan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya mengangguk, setuju, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Oke, saya setuju dengan ketiga syarat Anda, tapi yang terakhir ini, Anda juga memberi saya kejutan misterius. Ini membuat saya sedikit. Tidak apa-apa. Kamu jawab 2 pertanyaan pertamaku dulu, lalu pertanyaan ketiga akan terselesaikan secara alami." Sebenarnya, itu tidak terlalu penting. Terlebih lagi, ini adalah paket hadiah misterius yang kuberikan padamu. Kebanyakan orang tidak mendapat perlakuan seperti ini. Kenapa, kamu masih tidak menginginkannya? Tidak, tidak, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Zhu Zecheng mengangguk dengan cepat. Kemudian, di bawah instruksi Ye Tianzong, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini yang pertama. Alasan mengapa saya meminta untuk bekerja sama dengan Sekte Hidup dan Mati terutama untuk bisnis kita, dan beberapa di antaranya ditujukan ke perbatasan utara. Dan ini sepanjang perjalanan untuk mengangkut barang, Anda akan menemui banyak kesulitan dan hambatan, sehingga kekuatan dan personel dari Sekte Hidup dan Mati dapat memainkan peran penting di dalamnya. Saya sebenarnya melakukan ini karena..." Jangan menjawab pertanyaanku secara menyamping, tapi jelaskan situasinya secara langsung. Aku tahu kamu mempunyai bisnis di utara, dan itu cukup besar. Yang ingin aku tahu adalah jenis bisnis apa yang kamu lakukan, dan bagaimana menghadapi itu. Jelaskan dengan jelas. Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele denganmu di sini, jujurlah padaku, atau mari kita berhenti membicarakan apapun. Sikap Ye Tianzong tiba-tiba menjadi lebih keras. Senyuman yang dia miliki sebelumnya telah lama hilang. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Zhu Zecheng langsung mati rasa, dia tidak menyangka Ye Tianzong begitu blak-blakan. Apalagi dia pun tahu hal-hal yang berkaitan dengan utara, siapa dia, apa tujuan kedatangannya ke sini. Tuan Zhu, silakan katakan apapun yang Anda bisa. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, kami tidak akan bisa bekerja sama secara mendalam. Sikap Ye Tianzong yang sangat menolak membuat Zhu Zecheng agak sulit menerimanya. Tuan Song di samping melihat petunjuknya dan akhirnya sampai pada titik ini, dia tidak ingin semuanya gagal, jadi dia membisikkan penolakan dari samping. Tentu saja Zhu Zecheng tahu taruhannya. Dia mengangguk, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata, "Apa yang kami kirimkan ke utara adalah pangkalan hotpot. Para prajurit itu akan lebih energis setelah memakannya. Bagaimanapun, itu akan memiliki efek katalitik tertentu. Jika Anda ingin mengangkut kumpulan perbekalan ini, Anda akan menghadapi beberapa serangan bajak laut, dan akan ada pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Mereka memiliki orang untuk memfasilitasi masuk dan keluar. Akhirnya, setelah tiba di utara, Anda mungkin perlu menetap, dan beberapa tempat yang terang-terangan tidak nyaman untuk menyimpan barang, jadi kita harus menggunakan pasukan bawah tanah seperti dia untuk membantu menyelesaikan masalah." Saat Zhu Zecheng berterus terang, segalanya menjadi jelas. Itu memang seperti yang dia harapkan,
Tapi yang mengejutkannya adalah sekte hidup dan mati ini masih memiliki personel dan akar di utara. Dia tanpa sadar melirik Guo Defeng, yang sedang menutup matanya untuk beristirahat saat ini. Oke, mari kita bicara tentang hal kedua. Bagian yang saya inginkan adalah 60%. Apakah Anda punya pertanyaan tentang ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.